Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kelas 3 dan kelas 4, coba sebelum kita mulai, Pak Guru absen dulu. Yang kelas 3 ada yang nggak masuk? Masuk semua, Alhamdulillah. Kelas 4 bagaimana? Kelas 4 juga masuk semua, Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini tetap konsisten, kita senantiasa diberikan kesehatan supaya kita terus bisa menimba ilmu dengan hadir setiap hari di sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, untuk kelas 3 kita nanti akan belajar tentang tema 7, perkembangan teknologi transportasi. Untuk kelas 4 kita belajar tema yang terakhir, yaitu daerah tempat tinggalku. Nah, tujuan pembelajaran pada untuk yang kelas 3, dengan membaca, nanti akan kita baca teks, kita bisa menuliskan ide pokok dari teks bacaan. Kemudian kita juga bisa menceritakan kembali apa yang ada pada teks bacaan. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi karakteristik jenis transportasi, karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Kemudian kita juga setelah membaca teks, kita bisa mengidentifikasi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa menjaga keselamatan orang lain dalam aktivitas air. Kemudian untuk kelas 4 setelah kita membaca cerita, kalian nanti bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam teks bacaan. Selanjutnya, kalian juga bisa berdiskusi, kemudian menyebutkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku sekalian, coba perhatikan baik-baik lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu kelas 3 maupun kelas 4. Nah, saya tanya ke kelas 3 sekarang. Transportasi apa yang bisa kalian temui di lingkungan sekitar? Ada yang bisa jawab? Oh iya, bagus. Ada transportasi darat. Transportasi darat jenisnya apa? Ada mobil, kemudian ada bis. Di depan sekolah itu kan ada bis, kemudian sepeda motor, sepeda, dan lain sebagainya. Nah, kelas 4, pekerjaan apa yang kalian bisa temukan dari lingkungan sekitar? Oh iya, bagus, ya berhubungan dengan kelas 3, yaitu pekerjaan sopir. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya coba kelas 3 kita bentuk kelompok nanti ya. Sebutkan kelas 3 dan kelas 4, kalian sebutkan nomor sesuai dengan nomor absen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kelas 4 juga ya, kelas 4 juga sebutkan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kalian nanti dibentuk menjadi 4 kelompok saja, 4 kelompok. Jumlah kalian untuk kelas 3 jumlahnya 20, maka kalian bagi berapa? Kalian bagi 4. Kelas 4 juga sama. Kita bagi 4 kelompok. Kelas 4 jumlahnya 12. Kita bagi 4 kelompok sehingga satu kelompoknya menjadi 3. Nah, kalian bagi, kemudian duduk sesuai dengan tempat kelompoknya masing-masing. Nah, selama 5-10 menit ke depan untuk anak kelas 3, kalian membaca teks tentang pergi ke pulau. Ya, 5-10 menit dibaca di kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti identifikasi kosakata yang sulit, nanti kalian garis bawahi. Paham? Nah, untuk kelas 4 silahkan kalian baca teks tentang Mas Sohi.
Kemudian nanti temukan beberapa tokoh yang ada dalam teks Masehi. Nah, kelas 3 sudah ya. Sudah kosakata yang sulit. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi ide pokok yang ada pada teks. Nah, untuk kelas 4 sudah ketemu tokoh utama? Sudah. Siapa saja coba? Selain apa saja? Oh, ada 4 ya. Apa? Buyung, kemudian Palu Pesi, kemudian Paman Abuah, dan juga Bibi Siti. Bagus sekali ya. Untuk anak kelas 3, ide pokok dalam satu paragraf itu cuma ada satu. Ada satu ide pokok. Ide pokok kemudian didukung oleh ide-ide pendukung atau gagasan pendukung. Jadi ada berapa paragraf? Ada 4. Berarti ada berapa ide pokok? Ada 4 ide pokok. Paham ya? Oke, selanjutnya untuk kelas 3, coba perhatikan yang ada di gambar yang ada di papan tulis. Coba sekarang identifikasi jenis-jenis transportasi yang ada di lingkungan sekitar. Ada 3 jenis ya. Apa saja? Transportasi air, transportasi darat, kemudian transportasi udara. Nah, apa saja transportasi air? Air dulu. Apa saja coba? Angkat tangan. Ya, bagus. Ada perahu, kemudian ada kapal, kemudian ada ferry, dan lain sebagainya. Nah, untuk transportasi di darat, apa saja coba? Selain yang ada di papan tulis, ya sepeda, kemudian sepeda motor, kemudian mobil, truk, bis, bemo, bajai, dan lain sebagainya. Kemudian transportasi udara, coba apa saja transportasi udara? Ya, bagus, helikopter, pesawat, jet, balon udara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk anak kelas 4, coba nanti berdasarkan sesuai dengan kelompoknya ya. Sesuai dengan kelompoknya, silahkan kalian identifikasi jenis-jenis pekerjaan yang ada di daerah pesisir, kemudian ada di dataran rendah, dan ada di dataran tinggi. Nanti kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan apa saja sesuai dengan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kembali lagi, anak-anak kelas 3, kalian pernah beraktivitas di air? Pernah ya? Tentunya pernah ya. Pernah berenang? Pernah. Nah, kita belajar sekarang bagaimana menyelamatkan orang ketika kita beraktivitas di air. Nah, sekarang kelas 3, coba perhatikan gambar yang ada pada buku kalian. Itu adalah aktivitas Beni di dalam pantai. Nah, sekarang masing-masing kelompok silahkan kalian berdiskusi, kemudian tulislah bagaimana menjaga keselamatan orang lain ketika kita beraktivitas di pantai. Kemudian kelas 4 sudah ya? Kelas 4 ya. Coba sebutkan satu saja aktivitas yang ada di pantai, yang ada di pesisir, daerah pesisir. Apa? Nelayan. Satu saja ya, nelayan. Bagus sekali. Kemudian di dataran rendah seperti yang kita tempati di lingkungan kita ini, 2 saja. Apa? Bertani, kemudian sopir. Ya, bagus sekali. Sopir apa ini? Ya, bertani, kemudian ada apa lagi? Oh ya, ada tambak, petani tambak juga. Ya, ada di daerah dataran rendah. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas yang ada di dataran tinggi atau pekerjaan yang ada di dataran tinggi. 3, sebutkan 3. Apa? Iya, bagus sekali. Pemetik teh. Nah, pemetik teh. Kemudian ada apa lagi? Petani apel. Ya, bagus, petani apel. Kemudian apa lagi, Pak? Oh iya, penambang belerang. Iya, penambang belerang. Kita ada aktivitas di dataran tinggi.
Kelas 3 sudah ya. Kelas 3 coba apa? Aktivitas untuk menjaga keselamatan orang lain. Satu saja apa? Apa coba? Itu tidak bermain-main atau tidak bercanda dengan teman ketika kita berada di pantai. Itu menjaga keselamatan. Tidak membuang sampah sembarangan, itu juga termasuk menjaga keselamatan ketika kita berada di pantai. Nah, anak-anak sekalian, baik kelas 3 maupun kelas 4 itu pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, pesan dari Bapak yaitu yang pertama, kita senantiasa bersyukur ya. Kita senantiasa bersyukur kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, memiliki jenis profesi yang berbeda-beda, memiliki jenis keragaman yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa melihat ya, berbagai macam transportasi, meskipun kita belum bisa merasakan naik beberapa alat transportasi, tapi setidaknya kita bisa lihat ya. Ketika kita ke pantai, kita bisa melihat kapal, di atas kita bisa melihat pesawat, kemudian di darat kita berkali-kali melihat kereta api di depan itu, kemudian kita juga bisa naik bis, naik sepeda motor tiap hari. Nah, itu patut kita syukuri. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai selesai. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan besok semuanya kembali masuk, semuanya diberikan kesehatan sehingga semuanya bisa masuk ya, kalau kelas 3 maupun kelas 4. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.